Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teras Anak. Apa kabarnya Bunda semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Tidak terasa ya Bunda ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Walau dalam kondisi masih menghadapi virus corona, mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita tetap bisa melaksanakan ibadah dengan optimal dan juga bisa meraih ketakwaan di akhir Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal nanti virus corona ini sudah berlalu. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini saya mau berbagi bagaimana food preparation protein atau lauk pauk yang akan saya gunakan untuk buka dan juga sahur. Akan saya jelaskan juga bagaimana tips yang akan saya gunakan agar protein ini mudah untuk digunakan di saat sahur dan juga berbuka. Sehingga kegiatan menyiapkan makanan untuk buka dan sahur menjadi lebih menyenangkan dan juga cepat, semudah seperti menyiapkan makanan instan. Oke, selamat menonton Bunda. Jangan lupa tonton sampai selesai ya. Nah Bunda, kali ini saya sedang membersihkan ikan nila. Nah, si ikan ini sebenarnya sudah dibersihkan dari pasarnya ya, jadi sudah dihilangkan sisiknya. Jadi saya hanya tinggal membersihkan sedikit saja, menyempurnakan. Khawatirnya di pasar masih karena membersihkannya cepat-cepat, jadi kurang bersih ya. Jadi saya coba bersihkan lagi sendiri. Biasakan bersihkan dalam air yang mengalir ya Bunda. Oke, saya bersihkan terus satu demi satu ikannya. Saya beli di pasar ikan nila ini harganya 34.000 1 kilonya. Dan saya membelinya 1,5 kilo. Kalau di tempat Bunda berapa nih harga nila 1 kilonya? Apakah sama dengan di tempat saya? Atau bisa lebih murah atau lebih mahal? Oh ya Bunda, kenapa ya saya sangat suka sekali melakukan food preparation. Hal ini supaya bisa mengefektifkan waktu di hari-hari berikutnya. Memang sih satu hari ketika kita melakukan persiapan itu sangat capek ya, seharian kita membersihkan berbagai macam protein. Tapi di hari-hari berikutnya kita enak, cuman tinggal goreng, kita tinggal bumbuin saja, seperti itu. Jadi tidak repot. Selain itu juga kita bisa memasak di pagi hari, di subuh hari karena bahan-bahan makanan sudah tersedia di kulkas. Dan lebih baiknya food preparation ini dilakukan ketika suami sedang libur. Jadi kita bisa bekerja sama. Misalnya suami jagain anak-anak, kalau misalnya masih punya anak kecil, dan kita bisa fokus untuk mempersiapkan bahan makanan berikutnya. Jadi hari-hari berikutnya kita sudah santai saja. Atau bisa juga suami ikut membantu melakukan food preparation-nya. Nah, kembali lagi ya ke videonya. Nah, sekarang saya sudah selesai membersihkan ikan nilanya. Kemudian kita potong-potong dan langsung bumbuin. Sebenarnya bisa aja setelah dibersihkan langsung dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian kita simpan di freezer. Tapi saya lebih suka ikannya langsung dibumbuin dan kemudian ketika kita membutuhkan ikan tersebut tinggal dikeluarin dari freezernya. Kita tunggu dulu sampai tidak membeku dan kemudian tinggal goreng. Lebih simpel kan? Sekarang tinggal bumbuin ikannya ya. Ini jahe 3 cm, terus kemudian kunyitnya 3 cm dan bawang putihnya saya 5 siung. Garam,
tuncar. Atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Lupa lagi ya apa bahasa Indonesianya ya. Gerus aja. Siapa nih Mam di sini yang masih suka gerus mengerus atau main blender? Kalau saya mut-mutan aja sih. Kadang gerus, kadang blender. Cuman biasanya kalau bumbunya sedikit kayak gini dan nggak pakai air ya, akhirnya digerus sih. Kecuali kalau si bumbunya kita kasih air, bisa kasih air ya buat di tumis, baru di blender. Olahraganya ibu-ibu kayak gini ya Mams ya. Rendos merendos. Nanti akan saya buat jadi 2 wadah. Karena ini buat 2 kali makan. Beratnya 1,5 kilo ya. Kita tinggal lumuri aja. Tangannya jadi kuning. Nggak apa-apa lah ya. Hiasan ibu-ibu rumah tangga. Tangannya kuning. Kalau masak ikan, saya nggak pakai penyedap sih, Mbak. Dengan garam aja udah enak. Udah selesai. Setelah ini tinggal masuk freezer. Terus kalau misalnya kita mau makan ikannya, tinggal keluarin terus goreng deh, simple. Bumbu ini juga bisa dibakar ya, Mams. Tinggal nanti dikasih olesan kecap sama mentega. Nih, jadi sengaja saya buat jadi 2 wadah karena buat 2 kali menu makan. Tinggal masuk freezer. Ikan sudah selesai. Sekarang saya lanjutkan untuk memproses daging sapinya. Saya pilihnya ini adalah daging iga. Nah, harga di sini adalah 100.000 sekilonya ya, Bun. Dan saya belinya 3/4. Sebenarnya kalau misalnya si daging ini tidak langsung kita proses, kita langsung simpan saja di freezer, jangan dicuci dulu. Tapi karena saya mau langsung presto, makanya saya cuci dulu. Kemudian saya presto sekitar 30 menit. Dan kemudian saya potong-potong dan kita bagi dalam 3 wadah. Daging sapi ini akan saya proses menjadi 3 menu ya Bun. Yang pertama saya akan buat menjadi soto Bandung. Kemudian akan saya buat juga menjadi sop. Dan yang ketiganya adalah akan saya buat jadi menu kacang. Sayur kacang aja. Nah, oke deh. Untuk daging sapinya sudah saya proses. Setelah dipresto dan dibagi-bagi, kemudian langsung bisa masuk ke dalam freezer. Nanti ketika butuh, kita keluarkan satu-satu. Satu wadah maksudnya ya, Bun. Oke, kita langsung lanjut ke videonya ya. Di sini saya akan memproses tempe. Tempenya akan saya ungkep bareng dengan daging ayam. Tempenya saya beli 12.000 dan saya pisahkan sebagian untuk sayur lodeh dan oseng kacang. Jadi sisanya ini saya akan ungkep. Kenapa saya letakkan di paling bawah? Karena supaya daging ayam kuah gurih-gurih dari daging ayamnya bisa meresap
Nah, ini daging ayamnya masih beku sih ya, Bun. Saya lupa mengeluarkan. Cuman karena biar simple satu hari ini beres, ya udah kita langsung masukkan saja beku-bekunya ya. Ini kemarin saya beli daging ayamnya dan baru bisa diproses hari ini karena saya nunggu suami untuk beli daging iganya dan lain-lainnya. Jadi biar satu hari khusus untuk food preparationnya. Nih, tinggal kasih bumbu jahe, terus lada sama sereh. Ini masih ada stok bawang putih. Bawang putih bacem. Jadi biasanya saya memang stok bawang putih bacem. Ini cuman bawang putih sama minyak aja dihaluskan. Udah deh, awet. Makin lama makin wangi. Tapi disimpannya di kulkas ya, Mams. Nggak perlu di freezer sih. Di kulkas juga bisa awet. 2 mingguan, sebulan juga bisa. Daun salam, kemudian bawang merah iris karena lagi males gerus. Kalau dihalusin lebih bagus. Ketumbar bubuk 2 sendok. Merica setengah sendok. 1 sendok makan lah ya. Tinggal garam. Penyedap. Saya lagi menghindari bumbu instan ya. Ngerasa was-was aja sih sebenarnya. Jadi lebih memilih cari bumbu-bumbu yang misalnya kunyit bubuk, ketumbar bubuk, merica bubuk. Jadi lebih simpel dipakainya, tapi merasa lebih aman aja ya. Kita tinggal kasih air. Oh ya, saya lupa kunyitnya ya, belum. Kunyit bubuknya. Habis. Penghabisan. Kemarin nyari belanja bulanan kunyit bubuknya nggak ada. Tinggal kita kasih air, kita ungkep. Tutup dulu. Bumbu kayak gini juga bisa nanti ayamnya selain digoreng bisa dibakar, tinggal dikasih olesan kecap dan mentega aja. Tapi ada juga sih yang bumbu khusus ya bakarnya, cuman saya ngerasa lebih simpel aja karena punya bayi, ya udahlah gini aja biar nggak banyak bumbu, terus kita simpel masaknya. Bisa dua menu, nanti tinggal tanya sama anaknya pas saat mau makan, mau digoreng aja atau mau dibakar. Setelah ayamnya matang dan kemudian airnya menyusut, maka kita masukkan ayamnya ke dalam wadah kedap udara untuk nantinya disimpan di freezer. Begitu juga dengan tempenya ya, Mams. Kita masukkan ke dalam wadah yang berbeda dengan ayam supaya nanti kita gampang membedakannya. Terus kita simpan di freezer juga. 6 buah bawang putih, 3 cm jahe, setengah sendok makan merica, atau bisa disesuaikan ya, saya tambah lagi kalau yang suka ada mericanya kuat. 1 sendok muncung garam,
setengah sendok kaldu bubuk. Terus kita ulek. Nah, setelah halus tinggal dilumuri ayamnya dengan bumbu ini. Kalau yang lain biasanya kalau saya lihat di YouTube di bumbunya cuman garam, tinggal taburi aja ya, garam, merica, udah. Kalau saya lebih suka ada juga yang nggak pakai jahe. Kalau saya lebih suka pakai jahe, nggak tahu kenapa, memang rasanya beda. Yang pakai jahe itu lebih enak. Kasih jahe, ke bawang putih, merica, dan garam. Penyedap. Itu rasanya enak banget. Ini ayamnya nanti simpan juga di freezer. Kalau misalnya kita mau bikin steak, karena udah dipotong-potong kayak gini ya, ini bumbu steak, atau enggak bisa dibikin apa namanya, chicken katsu. Bedanya kalau steak nanti dikasihnya tepung luarnya adalah tepung terigu sama maizena. Tapi kalau misalnya chicken katsu itu bedanya tepung roti dan telur. Nah, nanti kita simpan aja di kulkas, di freezer. Kalau butuh kita keluarin, tapi nunggu sampai nggak beku dulu ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai subuh-subuh, bisa kita keluarin dari malam dari freezernya. Kalau tadi saya lupa. Terus paginya udah tinggal goreng deh, pakai tepung. Dan kita susun di wadah, kita simpan per lembar, biar nanti pas ngambilnya kita gampang. Saya buat 2 wadah. Nih, sengaja dibuat dalam 2 wadah karena buat 2 kali kita makan 2 hari. Tempe, sosis, ayam bumbu kuning, ayam steak, dan chicken katsu. Ngapain dipegang-pegang? Nila kuning, bumbu kuning, 2 wadah, tongkol, tahu, ikan kembung, udang, dan daging sapi buat soto, buat sop, dan buat apa satu lagi? Buat sayur sop. Buat sayur sop udah, buat kacang, gulai kacang, Sayur kacang. ya, masih mentah.